Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Baik, pada pertemuan kelima di pemrograman Java kita akan bahas mengenai perulangan ya. Nah, perulangan ini akan selalu ada di dalam semua bahasa pemrograman, ya, termasuk di Java ini. Dulu di algoritma pemrograman atau Anda sudah belajar bahasa C, maka di perulangan pemrograman Java akan sama dengan bahasa C gitu ya. Nah, karena Java itu adalah pengembangan dari bahasa pemrograman C. Ya. Baik, kita lihat di sini di dalam pemrograman Java ada 3 bentuk perulangan. Ya. Ada perulangan for, kemudian ada perulangan while dan ada perulangan do while. Ya. Oke, ada 3 bentuk perulangan di dalam pemrograman Java. Nah, kita lihat dulu di sini perulangan dalam bentuk for. Ya, jenis perulangan for. Jadi perulangan for itu adalah perulangan yang dilakukan ketika banyaknya perulangan telah ditentukan dan diketahui, ya. Nah, nanti kita akan inisiasikan ya, berapa perulangan itu mulai dari berapa sampai berapa, ya. Atau kita punya counter ya, karena perulangan itu akan mempunyai counter ya. Dia akan berulang berapa kali dia akan melakukan perulangan dan menjalankan aksi yang ada di dalam perulangan tersebut, ya. Jadi ada awal dan akhir kondisinya nanti yang akan inisiasikan di dalam perulangan for. Nah, kita lihat di sini sintak perulangan for, ya. Di dalam perulangan for, kita lihat di sini ada bagian inisialisasi. Nah, bagian inisialisasi itu nanti perulangannya itu dimulai dari berapa, counternya dimulai berapa, ya. Nah, biasanya inisialisasi itu adalah nilai yang di setting, ya, nilai yang di setting terendah, ya, nilai terendah, misalkan 0, 1, gitu ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Nah, nanti di bagian kedua ada ekspresi boolean yang menyatakan bahwa ekspresi boolean ini harus berisi ekspresi yang bernilai true atau false, ya. Nah, nanti akan memenuhi syarat di situ. Jadi kalau ekspresinya bernilai true berarti dia masuk ke badan perulangan, ya, akan melakukan perulangan. Nah, jika bagian ini bernilai false, ya, ekspresi boolean ini bernilai false, maka perulangan itu tidak akan dilakukan, ya. Dia tidak akan masuk ke dalam badan perulangan. Oke, kemudian pada bagian yang ketiga, di sini ada bagian statement update, ya. Statement update di bagian sini. Nah, ini akan dieksekusi setelah statement yang akan diulang telah dieksekusi. Nah, bagian ini biasanya digunakan untuk menambahkan atau mengurangi ya counter perulangan, ya. Jadi counter itu nanti semacam penghitung ya kenaikan satu atau pengurangan satu, ya. Oke, jadi bagian perulangan yang ada di sini ini adalah blok perulangan ya, yang akan diulang ya. Jika lebih dari satu statement, maka harus diapit oleh tanda kurung buka dan kurung buka kurawal dan kurung tutup kurawal. Ya, ini adalah blok program. Kalau lebih dari satu statement di sini berarti perulangan. Tapi kalau hanya satu statement, ya tidak perlu menggunakan blok program, gitu ya. Baik, kita lihat di sini contohnya, contoh perulangan for. Ya, kita punya kelas test for. Nah, di sini akan mencetak perulangan ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke 10 misalkan, ya. Oke, kita punya variabel i, ya, kita punya variabel i, kemudian nah ini adalah bagian inisialisasinya, ya. I sama dengan 1 ini bagian inisialisasinya. Nah, biasanya kalau inisialisasi itu dimulai dari 0 atau dimulai dari 1 tergantung dari kondisinya nanti, gitu ya. Nah, kemudian I kurang dari sama dengan 10. Ini adalah ekspresinya, ya. Ekspresi booleannya. Ya, ini adalah syaratnya, ya. I kurang dari sama dengan 10, kemudian di sini adalah counternya I++, ya. Oke, saya jelaskan dulu di sini untuk bagian I kurang dari sama dengan 1, ya. Oke, jadi I kurang dari sama dengan 1 artinya adalah selama I kurang dari sama dengan 10, ya, I kurang dari sama dengan 10, ya, maka dia akan lakukan perulangan, ya, system.out.println perulangan ke I. I-nya nanti tergantung I-nya posisinya berapa di sini, ya. Jadi pada tahap pertama I-nya dia akan bernilai 1 di sini sesuai dengan inisiasinya, ya. Dia akan cek ya I sama dengan 1, ya, berarti di sini I ya 1 kurang dari sama dengan 10 berarti true kan, ya.
Kalau true berarti dia akan mencetak system.out.println perulangan ke i-nya adalah posisinya tadi 1 di sini ya. Oke, kemudian dia looping lagi ke atas ya dengan kenaikan Anda perhatikan i++. Nah, berarti tadi terakhir itu 1 naik ke atas looping berulang lagi menjadi i-nya 2 ya. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10 ya? Nah, kondisinya adalah true. Maka dia akan masuk ke dalam badan perulangan, sistem println-nya adalah perulangan ke i-nya. I-nya posisinya sekarang ke 2 ya. Nah, kemudian dia looping lagi ke atas ya, i-nya plus ya artinya naik 1 kali ya menjadi 3 di sini i-nya 3. Dia akan cek 3 kurang dari sama dengan 10. Oke. Masih true ya. Maka dia akan masuk ke dalam badan perulangannya, system.out.println-nya perulangan ke 3 i-nya gitu ya. Nah, dia terus looping ya dengan cara yang sama ya sampai i-nya mencapai berapa ya. Kalau i-nya 10 nanti kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Nah, misalkan sampai 10 i-nya. Nah, sini dia akan cek 10 ya. 10 kurang dari sama dengan 10 true ya, maka system.out.println-nya adalah perulangan ke 10. Kayak naik lagi satu lagi setelah 10 naik 1 poin menjadi 11 ya. Dia akan cek di sini. 11 kurang dari sama dengan 10 ya, berarti dia false ya. Kalau 11 kurang dari sama dengan 10 ya false ya. Kalau false berarti ya dia tidak akan masuk ke dalam badan perulangan. Nah, berarti dia menjalankan ke statement berikutnya di luar badan perulangan. Nah, makanya di sini perulangannya adalah perulangan ke-1, kedua, ketiga, keempat sampai ke 10 gitu ya. Nah, jadi tergantung nanti dari ekspresi booleannya di sini ya. Nah, ini sama dengan nilai akhir. Ya, ini nilai akhir, nilai awal dan nilai akhir. Sampai di mana perulangan itu berhenti? Syaratnya seperti apa? Gitu ya. Oke, kemudian bagaimana perulangan menurun? Ya, kalau perulangan menurun itu adalah kebalikan dari perulangan menaik seperti yang tadi, ya, yang sebelumnya ini. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ketika dilakukan inisialisasi, ekspresi boolean dan counternya. Ya, Anda bisa perhatikan. Ya, untuk inisialisasi di sini adalah inisialisasinya diisi oleh nilai akhirnya. Ya, diisi oleh nilai akhirnya. Ya, berarti inisialisasi itu nilainya adalah lebih besar dari kondisinya yang ada di sini. Ya, nah di sini i-nya sama dengan 10. Ya, i-nya sama dengan 10 karena dia akan mundur dari 10 gitu ya, mulai dari 10. Kemudian I lebih besar sama dengan 1. Nah, ini dibalik. I lebih besar sama dengan 1, kemudian I negatif-negatif. Nah, ini akan berkurang, counternya akan berkurang. Kalau tadi dia akan menaik 1 poin, kalau di sini dia akan menurun 1 poin. Nah, Anda perhatikan di sini I-nya sama dengan 10, ya. Kemudian dia cek 10 kurang dari lebih besar sama dengan 1, oke, true ya. 10 lebih besar sama dengan 1, true. Maka dia akan menampilkan sistem .out.println-nya adalah perulangan ke 10 i-nya posisinya. Kemudian dia looping lagi ke atas 10. Nah, tapi ingat di sini bukan menaik tapi menurun, ya. Nah, pada saat i10 dia menurun 1 poin, jadi i-nya adalah 9. Dia cek di sini 9. 9 lebih besar sama dengan 1, true, ya. Maka sistem .out.println-nya adalah perulangan ke 9, ya. Oke, kemudian naik lagi ke sini looping, ya. Kemudian dikurangi 1 karena di sini adalah decrement, ya. Maka di sininya adalah 8, ya. Tadi 9 sekarang 8. 8 lebih besar sama dengan 1, true ya. Maka sistem .out.println-nya adalah perulangan ke-8, ya. Terus sampai looping sampai kondisi ini terpenuhi, ya, sampai bernilai salah, false, ya. Nah, false-nya berapa? False-nya adalah ketika i-nya itu adalah 0. Ya, ketika i-nya itu adalah 0. Kalau 1 bagaimana? Kalau 1 masih true karena ada sama dengan di sini. Ya. Nah, jadi setelah 1 itu 0 naik lagi looping ke atas, i-nya menjadi 0 ya dikurangi 1 kurangi 1 ya 0. Kalau 0 ya berarti false. Kalau false ya berarti sudah berhenti perulangannya sampai di situ. Ya. Oke, kemudian perulangan while ya.
Nah, kita lihat di sini perulangan while ini akan mengulangi bagian badan perulangan selama kondisi perulangan itu ya atau ekspresi boolean itu bernilai true ya. Nah, ketika kondisi perulangan bernilai false, maka eksekusi program akan melanjutkan ke statement setelah while ya. Oke, jadi jika badan perulangan terdiri dari dua pernyataan atau lebih, maka apitlah badan perulangan dengan kurung buka kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal atau blok program ya. Oke, jadi bagaimana aturannya untuk while? Ya, jadi selama kondisi perulangan ini bernilai benar, maka badan perulangan ini akan dilakukan, gitu ya. Nah, di sini kondisinya itu jadi sebelum masuk ke badan perulangan dia akan cek kondisinya. Bagaimana kondisi perulangannya? Kalau kondisi berulangan bernilai true, ya syaratnya itu kondisi perulangan ini adalah bernilai true, maka dia akan masuk ke badan perulangan. Oke, kita lihat contohnya di sini, ya. Kita punya kelas test while, ya, kemudian kita punya variabel i integer, kemudian i itu disetting 1, ya. Oke, baik bedanya dengan for, ya, pada saat inisialisasi, ya, kalau di dalam for itu inisialisasinya dari dalam for-nya itu sendiri, ya. Inisialisasinya di dalam for-nya itu sendiri, ya, di sini. Tapi kalau while, ya, inisialisasinya adalah sebelum while di sini, ya. Ini adalah inisialisasi, ya. Kemudian syaratnya di situ adalah selama kondisi kurang dari i kurang dari sama dengan 10, maka lakukanlah perulangan di sini, ya. Selama i kurang dari sama dengan 10. Nah, kita cek di sini. I-nya 1, ya. Apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Nah, kalau true ya berarti dia lakukan perulangan di sini. System.out.println perulangan ke i-nya berapa? I-nya 1 posisinya, ya. Ke 1. Nah, ingat, setelah akhir perulangan harus ada increment. Ya, increment boleh atau decrement boleh, tapi tergantung dari inisialisasi dan kondisinya di sini. Ya, dalam kasus ini adalah i-nya adalah increment di sini, i plus plus. Jadi naik 1 poin. Kalau di dalam for, ya kenaikan atau penurunannya ada di dalam for-nya itu sendiri. Ya, di dalam badannya for-nya itu sendiri. Tapi kalau di dalam while ya increment atau decrement-nya itu ada di dalam badan perulangannya ya badan perulangannya i plus plus biasanya di akhir perulangannya. Jadi setelah dicetak perulangan ke 1 ya i-nya naik 1 ya jadi 2 ya kemudian dia cek langsung di sini looping lagi ke atas 2 kurang dari sama dengan 10 true ya 2 kurang dari sama dengan 10 true maka dia akan cetak sistem.println perulangan kedua ya di sini perulangan kedua. Kemudian i plus plusnya 2 naik 1 jadi 3. Naik lagi ke atas jadi 3. 3 kurang dari sama dengan 10 ya. 3 kurang dari sama dengan 10 maka kondisinya adalah true. Kalau 3 kurang dari sama dengan 10 maka dia akan lakukan perulangan di sini. Perulangan ketiga. Kemudian i-nya naik 1 jadi 4. Terus dia akan looping sampai i-nya mencapai berapa? I-nya kalau 10 dia tetap ya, 10 kurang dari sama dengan 10 true ya, karena ada sama dengannya di sini. Ya. Maka dia lakukan perulangan kalau i sama dengan 10 kurang dari sama dengan 10 berarti perulangan ke 10. Kemudian 10 tambah 1 di sini naik 1 ya jadi 11. Nah, kita cek di sini looping lagi 11. 11 kurang dari sama dengan 10 ya false. Kalau false ya sudah dia tidak masuk ke dalam badan perulangan. Berarti perulangannya sampai 10 ya. Oke, kemudian kita lihat di sini perulangan do while. Ya, perulangan yang ketiga adalah perulangan do while. Ini akan mengulang bagian badan perulangan selama kondisi perulangan atau ekspresi boolean bernilai true. Ya, sama seperti while. Ya, tapi ada perbedaannya di sini. Ya, perbedaannya apa? Do while dengan while terletak pada posisi pemeriksaan kondisi perulangan. Kondisi perulangan pada do while diletakkan setelah badan perulangan. Dengan ini dipastikan badan perulangan minimal dieksekusi 1 kali ya tanpa memperhatikan kondisinya ya. Oke, sintak perulangan di sini ya while-nya ini adalah do badan perulangan kemudian while kondisi perulangan. Lakukan perulangan ya. Lakukan perulangan tanpa cek kondisinya. Itu 1 kali ya dia masuk.
Kemudian dia masuk ke dalam badan perulangan tanpa melakukan cek kondisi. Setelah dia masuk ke dalam badan perulangan, kemudian di akhirnya dia akan cek while kondisi perulangan. Bagaimana kondisi perulangannya? Ya, nah ini di akhir dicek setelah di badan perulangan. Dia akan cek bagaimana kondisi perulangannya. Kalau bernilai true, berarti dia looping lagi ke atas, looping lagi, berulang lagi. Kalau false, ya berarti dia berhenti. Ya, nah itu perbedaannya. Jadi kalau while itu sebelum masuk ke badan perulangan, dia akan cek dulu. Ya, dia akan cek dulu di sini. Baru kalau kondisinya true, berarti dia masuk ke badan perulangan. Kalau do while, ya, do while masuk dulu satu kali. Boleh masuk satu kali, di akhirnya dia akan cek. Di akhirnya dia akan cek kondisi perulangannya. Ya. Oke, contohnya di sini. Ya, contohnya di sini tes do while ya. Nah, ini sama kasusnya. Ya. Kita punya I tipe datanya integer, I sama dengan 1, kemudian do, system.out.println, perulangan ke, gitu ya. Nah, di sini kita tidak diminta, ya kalau do itu tidak dicek kondisi perulangannya, tidak dicek kondisi perulangannya di awal, ya. Nah, jadi diabaikanlah kondisi perulangannya, dia masuk satu kali, ya walaupun kondisinya true atau false diabaikan, ya. Yang penting dia masuk satu kali dulu ke sini, system.out.println perulangan ke 1 ya, I-nya kan di sini 1 ya, perulangan ke 1. Kemudian I++, I++-nya naik 1 jadi 2 ya, 2 di sini. Ya. 2 kurang dari sama dengan 10 ya, berarti kondisinya true ya. Nah, jadi dia akan cek terakhir setelah badan perulangan, dia akan cek terakhirnya while-nya selama kondisi ini bernilai benar, maka dia akan looping terus. Gitu ya. Nah, itu bedanya. Ya, dia akan cek terakhir di sini, ya. Oke, jadi ini sama kasusnya dengan yang tadi ya. Jadi kalau I-nya sudah mencapai 11 di sini ya, karena I++ ya dari 1 kan I++ dia akan naik terus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau 10 ya dia masih looping ya. Dia masih looping naik ke atas kalau 10. Kalau 11 bagaimana? Kalau 11 di sini 11 ya I-nya maka dia tidak akan melakukan perulangan lagi gitu ya. Oke, kita lihat di sini pernyataan break ya. Pernyataan break ini digunakan jika Anda ingin keluar dari perulangan. Ya, jadi break itu ditulis di dalam badan perulangan, ya, di dalam badan perulangannya. Jika break digunakan dalam perulangan, maka break akan berlaku untuk perulangan yang paling dalam dulu, ya, yang paling dalam. Perulangan dalam perulangan, ya, perulangan bercabang. Maka break itu akan berlaku untuk perulangan yang paling dalam dulu, ya. Oke, contohnya di sini, ya. Contohnya di sini, perulangan di atas digunakan untuk menampilkan angka dari 1 sampai 20. Tetapi di dalam perulangan ada sebuah kondisi di mana perulangan itu akan berhenti jika I-nya sama dengan 10. Jika I-nya sama dengan 10, dia akan berhenti berulang. Ya. Kalau Anda perhatikan di sini, kita punya variabel I, tipe datanya integer, ya, kemudian kita punya inisiasi I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 20, I++. Nah, artinya kita akan melakukan perulangan sebanyak 20 kali. Perulangan di sini. Selama 20 kali perulangan. Ya. Apa yang dilakukan selama 20 kali perulangan? Nah, selama 20 kali perulangan dia akan mencetak I-nya. I ke 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ya, 6, 7 gitu ya. Kemudian dia akan cek juga setiap perulangannya apakah I sama dengan 10 gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. I-nya sama dengan 1 ya. 1 kurang dari sama dengan 10 ya, true. I kurang dari sama dengan 20 ya, sorry. I kurang dari 20 kurang dari sama dengan 20 true, maka system.out.println-nya adalah I. I-nya adalah 1 ya. Nah, 1. Nah, dia cek setelah I dicetak 1, maka jika 1 sama dengan 10 ya, if I sama dengan 10, apakah jika I sama dengan 10, nah di sini false ya. Kalau false berarti dia tidak break. Ya, dia tidak break. Nah, kemudian dia looping lagi ke atas.
naik 1 poin, I-nya 2. 2 kurang dari sama dengan 20, ya. Oke, betul, true. Maka dia akan cetak angka 2 di sini, I-nya 2. Kemudian dia cek 2 sama dengan 10, tidak, ya. Kemudian dia looping lagi sampai berapa di sini? Dia lakukan perulangan, kayak misalkan sampai 10 ya. Dia akan looping terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya misalkan. Karena ini kenaikan 1 poin, 10 misalkan. Nah, kalau 10 di sini 10 kurang dari sama dengan 20, oke true ya. Kalau true berarti system.out.println 10 di sini. Ya, dia cetak 10. Kemudian dia cek 10 sama dengan 10. Nah, ternyata betul. 10 sama dengan 10 betul ya. Maka dia break di sini. Kalau break bagaimana? Kalau break ya berarti dia keluar dari badan perulangan, ya. Nah, jadi kalau break berarti dia keluar dari badan perulangan. Tidak akan looping lagi. Walaupun di sini memenuhi kondisi ya 11, tapi di sini sudah break. Ya, dia break, dia tidak dilanjutkan lagi. Ya, dia tidak dilanjutkan lagi perulangannya, maka dia langsung keluar dari perulangan. Maka di sini dia sampai 10. Gitu. Ya. Oke, ini juga kita lihat di sini penggunaan break juga ini berlaku di dalam percabangan ya, perulangan percabangan. Jadi walaupun perulangan J akan mengulang ketika J sama dengan 1 sampai 50, tapi di dalam perulangan ada sebuah kondisi di mana ketika J sama dengan 2, maka perulangan J akan dihentikan, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Nah, dia akan dihentikan di sini. Syaratnya jika J sama dengan 2, ya, maka dia akan dihentikan, ya. Nah, berarti dia loopingnya sampai berapa J-nya? J-nya dia akan looping sampai 2, ya, karena break. Kalau J sama dengan 2 dia break. Walaupun di sini J-nya itu sampai 50, ya. 1 2 3 4 harusnya bisa kan sampai 50, ya. Karena di sini J-nya 1, di sini sampai 50, kurang dari sama dengan 50, kemudian di sini J plus plus. Nah, tapi di sini ada sebuah kondisi. Ini ada sebuah kondisi if bahwa kalau J-nya sama dengan 2 berarti break. Nah, berarti ah, dia berhenti di perulangan yang dalam ini, di dalam perulangan yang dalam ini. Setelah dalam yang ini berhenti, dia keluar perulangan ya, atau di perulangan yang keluar yang I ini, ya. Oke, jadi artinya apa? Artinya dia akan menjalankan satu perulangan yang di luar ini, kemudian dia akan lakukan perulangan yang di dalam sebanyak kondisi itu terpenuhi. Harusnya sampai 50 ya. Nah, tapi di sini J-nya dibatasi ya, sama dengan 2. Kalau J sama dengan 2 berarti dia break. Gitu ya. Nah, berarti dalam artian di sini perulangan ini hanya 2 kali di dalam. 1 kali di luar, 2 kali di dalam. Ya, karena ada ini. Ya, jadi sekali lagi walaupun J-nya itu kurang dari sama dengan 50 karena ada kondisi J sama dengan 2 break ya, maka dalam perulangan ini hanya 2 kali perulangan ya. Oke, silakan Anda coba nanti dalam percobaan ya di dalam NetBeans ataupun di dalam platform yang lainnya. Oke, kemudian pernyataan continue ya. Nah, ini perintah continue ini digunakan di dalam badan perulangan untuk mengabaikan perintah di bawahnya dan melakukan perulangan berikutnya ya. Nah, di sini contoh kasusnya adalah tampilkan angka 1 sampai dengan 10 tapi jangan tampilkan yang genap gitu ya. Kita tampilkan 1 sampai 10 tapi jangan tampilkan yang genap, hanya ganjilnya saja yang ditampilkan. Oke, kita lihat di sini kita punya kelas test continue ya. Kemudian public static void mainnya kita punya I, kemudian J tipe datanya adalah integer. Kemudian kita punya perulangan I sama dengan 1 inisialisasinya, kemudian I kurang dari sama dengan 10. Nah, artinya I-nya 1 sampai 10 berarti 10 kali dia akan melakukan perulangan ya. Nah, selama 10 kali perulangan, dia akan cek kondisinya di sini. Ya, kondisi untuk menentukan ganjil atau genapnya. Ya. Nah, syarat bilangan genap adalah jika I mod 2, ya, jika I mod 2 sama dengan 0, maka continue ya. Dia tidak akan ditampilkan untuk yang genapnya. Ya. Nah, kemudian dia akan tampilkan sistem println-nya untuk yang ganjil di sini, gitu ya.
Oke, jadi kalau misalkan I mod 2 sama dengan 0, jika bilangan genap, maka continue ya. Dia tidak akan tampilkan ya bilangan genapnya, berarti dia abaikan di sini ya. Dia abaikan di sini. Tapi kalau ganjil ya kalau di sini dia bernilai false, maka dia akan menjalankan yang ini saja ya. Yang system.out.println gitu ya. Maka dia akan tampilkan di sini 1 3 5 7 9 gitu ya. Oke, jadi perlu diingat bahwa kalau ada statement seperti ini, ya ini kan tidak menggunakan kurung tutup kurawal, kurung buka kurawal dan kurung tutup kurawal di dalam if ini. Artinya apa? Jika kondisi ini terpenuhi hanya continue sajalah nanti yang akan dijalankan, gitu ya. Hanya continue saja yang dijalankan, ya. Nah, jadi kalau misalkan dia bilangan genap, I-nya bilangan genap, I mod 2 sama dengan 0, maka dia lanjutkan perulangan ya tanpa menjalankan system.out.println ini, gitu ya. Tapi kalau di sini bernilai false, ya kalau ini bernilai false, artinya dia akan langsung ke system.out.println. Ya, ini adalah bilangan ganjil. Oke, kemudian kita lihat latihan. Ya, kita punya latihan studi kasus. Ya, di sini kita akan lakukan perhitungan saldo tabungan. Ya, ini adalah saldo tabungan di bulan ke-1, ke-2, ke-4, ke-5 ya. Nah, kita lihat di sini saldo awalnya kita punya 1 juta, kemudian bunga persennya, bunga per bulan dalam persen itu adalah 10%. Ya, kemudian lama bulannya adalah 5 bulan. Jadi selama 5 bulan ini kita mendapatkan saldo berapa di setiap bulannya ya. Nah, jadi output yang diharapkan adalah seperti ini. Saldo di bulan ke-1 dari 1.100.000 adalah 1.100.000. Bulan kedua 1.210 dan seterusnya sampai bulan kelima. Gitu ya, dia akan naik terus berdasarkan bunga yang didapatkan selama 5 bulan. Nah, ini adalah contoh penyelesaiannya ya, contoh penyelesaiannya untuk latihan satu ini kita punya saldo bertipe data double ini 1 juta ya. Kita punya bunga ya variabel bunga tipe datanya adalah double ya. Bunga itu kan 10%, kalau di dalam bentuk desimal adalah 0,1 ya. Kemudian kita punya lama bulan ya kita langsungkan isi 5 di sini. Oke, kemudian kita punya satu variabel tambahan di sini untuk menghitung bunga saldonya ya. Oke, kita lihat di sini. Berarti kita butuh waktu selama 5 bulan kan? Sesuai dengan kasus yang di sini ya. 5 bulan. Maka kalau di dalam perulangan itu lama bulan itu bisa dijadikan sebagai nilai akhir ya atau ekspresi booleannya di sini. Ekspresinya. Oke, kita punya I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 5. Nah, 5 di sini adalah bulannya ya. Jadi bulan ke-1 sampai bulan ke-5. Ya, dia akan looping. Bulan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Apa yang akan dia lakukan setiap bulannya? Dia akan menghitung bunga saldonya. Ya. Bunga saldonya sama dengan bunga ya. Bunganya itu berapa? 0,1, saldonya itu berapa? Saldonya itu sementara adalah 1 juta saldo awalnya. Berarti 0,1 kali 1 juta ya. Dapatlah berapa di situ? Dapatlah 100.000 untuk bunga saldonya. Maka saldo akhir sama dengan ya, jadi saldo ini akan ditimpa, yang saldo yang ini yang 1 jutanya akan ditimpa oleh saldo baru sama dengan saldo lama 1 juta ditambah bunga saldo. Ya, ini saldo lama. Ini saldo baru sama dengan saldo lama ditambah bunga saldo. Saldo lamanya 1 juta, bunga saldonya adalah 100.000. Jadi 1.100.000 untuk saldo akhirnya, ya. Nah, sistem .out.println-nya saldo ke-1 ya, perulangan ke-1 ya, sama dengan 1.100.000. Nah, kemudian dia looping lagi ke atas ya. Untuk yang I kurang dari, nah dia akan naik 1 ya. I-nya akan naik 1 menjadi 2. Ini bulan kedua di sini kurang dari sama dengan 5 true. Nah, maka dia akan hitung bunga saldonya ya. Bunga saldonya sama dengan bunga dikali saldo. Bunganya berapa? Bunganya adalah 0,1 kali saldo. Saldonya saldo terakhir tadi. Saldo terakhir tadi adalah 1.100.000
ya. 1.100.000 terakhir itu. Nah, dapatlah berapa di sini, ya. Kemudian saldo akhir, ya, saldo baru sama dengan saldo lama ditambah bunga saldo, ya. Jadi 1.100.000 di sini, ya, saldo terakhir itu saldo lama, ya, 1.100.000 ditambah bunga saldo hasil perhitungan yang di sini. Ya, dia akan looping terus sampai bulan kelima, ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Sorry, yang ini ya. Oke, kemudian, nah, silakan Anda lakukan percobaan untuk latihannya juga ya. Ya, jadi Anda silakan lakukan percobaan ya dari halaman pertama sampai halaman 17 ya untuk latihan 1. Kemudian di sini ada penugasan untuk latihan keduanya. Anda tinggal modifikasi saja untuk di latihan pertama ini. Anda lakukan modifikasi ya. Caranya sama ya. Nah, cuman di sini kita butuh untuk saldo target ya. Jadi kalau saldo targetnya sudah 2 juta ya, saldo targetnya sudah mencapai 2 juta ya 2 juta berapalah gitu ya. Nah, berarti dia berhenti ya. Kalau sudah mencapai 2 juta ya, dia berhenti ya. Nah, kita lihat di sini kasus di sini adalah ketika dia sudah mencapai 2 juta ya di sini contohnya adalah dia sudah mencapai 2.143. Nah, dia berhenti gitu ya. Dia berhenti. Lebih dari 2 juta dia tidak bisa ya. Jadi kalau sudah 2 juta mencapai 2 juta dia berhenti. 1,9 juta pun dia masih bisa ya untuk di bulan ke-8. Jadi kalau sudah mencapai 2 juta dia sudah berhenti ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi silakan Anda lakukan percobaannya, kemudian Anda lakukan studi kasus untuk latihan 2-nya. Nanti silakan Anda submit, dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Baik, saya rasa untuk pertemuan pada minggu ini saya rasakan cukup. Bila ada pertanyaan, silakan bisa share di grup WhatsApp. Ya, baik. Selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.